Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dananda. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan bagian 7, yaitu tentang konstitusi negara. Istilah konstitusi negara berasal dari bahasa Prancis constituer, yang berarti membentuk, yang pemakainya berkaitan dengan pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Periode Coro 1989, Lubis 1978, Sohib 2003. Sedangkan istilah Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan istilah yang dalam bahasa Belandanya grondwet. Perkataan wet diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia undang-undang, dan grond berarti tanah atau dasar. Dengan kata lain, konstitusi adalah faktor-faktor kekuatan yang nyata terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam terminologi ilmu politik, istilah konstitusi menurut Katewer mengandung dua pengertian, yaitu yang pertama konstitusi dalam arti luas dan konstitusi dalam arti sempit. Pertama, arti luas, konstitusi menggambarkan efektivitas seluruh sistem pemerintahan suatu negara, serta kumpulan peraturan-peraturan yang mendasari dan mengatur atau mengarahkan pemerintahan. Peraturan ini sebagian bersifat legal, dalam arti pengadilan hukum mengakui dan menerapkan peraturan-peraturan tersebut, dan sebagian bersifat non-legal atau ekstralegal yang berupa kebiasaan, persetujuan, adat atau konvensi yang memiliki efektivitas dalam mengatur pemerintahan. Kedua, pengertian konstitusi dalam arti sempit, yaitu kumpulan peraturan yang legal yang dimuat dalam satu dokumen atau beberapa dokumen yang terkait secara erat berdasarkan hasil seleksi dari peraturan-peraturan hukum yang mengatur pemerintahan suatu negara dan telah diwujudkan dalam sebuah dokumen. Kehadiran konstitusi merupakan condition sine qua non atau syarat mutlak bagi sebuah negara. Secara teoritis, konstitusi dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu konstitusi politik dan konstitusi sosial. Konstitusi kategori politik merupakan sebuah dokumen hukum yang berisikan pasal-pasal yang mengandung norma-norma dasar dalam penyelenggaraan negara, hubungan antara rakyat dan negara, lembaga-lembaga negara, dan sebagainya. Sedangkan konstitusi kategori sosial lebih luas daripada sekedar dokumen hukum, karena mengandung cita-cita sosial bangsa yang menciptakannya. Rumusan filosofis tentang negara, rumusan sistem sosial dan sistem ekonomi, juga rumusan sistem politik yang ingin dikembangkan di negara itu. Adapun rumusan Pancasila di dalam Piagam Jakarta, yang di dalamnya terdapat rumusan dan sistematika Pancasila adalah tersusun sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penghulu-penghulunya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persaudaraan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kemakmuran. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sidang PSSI yang kedua diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 13 Juli 2015, Piagam PKTI
adanya kebebasan beragama dan beribadah. Dan 5. Berisikan jaminan sendi-sendi kemanusiaan, kemakmuran luas, dan keadilan sosial. Ada beberapa poin penting dalam putusan Dewan Menteri tersebut yang dapat dipaparkan secara berikut, yaitu yang pertama tentang Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua tentang prosedur kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga tentang masuknya golongan fungsional ke dalam DPR. Adapun fungsi dan peranan Undang-Undang Dasar 1945, pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa tidak ada suatu negara pun di sekarang ini yang tidak mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar, karena konstitusi adalah bagian yang inherent dalam sistem ketatanegaraan bangsa-bangsa di dunia. Kehadiran konstitusi merupakan condition sine qua non secara mutlak bagi sebuah negara. Begitu juga Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Peran dan fungsinya begitu urgen, tidak saja memberikan gambaran dan penjelasan tentang bentuk dan kedaulatan negara serta mekanisme lembaga-lembaga negara, tetapi lebih dari itu di dalamnya ditemukan relasional dan kedudukan hak dan kewajiban warga negara. Nah, jadi kesimpulan konstitusi biasanya diartikan sebagai hukum dasar. Sedangkan hukum dasar ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama hukum dasar tertulis yang biasanya disebut dengan Undang-Undang Dasar, dan yang kedua hukum dasar tak tertulis yang biasanya disebut dengan konvensi. Jadi Undang-Undang Dasar itu merupakan bagian dari hukum dasar konstitusi yang tertulis.